Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku sekalian dimanapun berada, alhamdulillahirrabbilalamin, kita haturkan, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena karunia-Nya, rahmat-Nya, karena hidayahnya pula. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah meskipun via YouTube dalam keadaan sehat walafiat, dan kami senantiasa doakan saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa pula saudara sekalian menjaga kesehatan dengan ikhtiar lahir dan batin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada perjumpaan kali ini kita akan bahas satu ayat saja, yaitu surah Ali Imran ayat 104. Ayat ini adalah suatu ayat yang memiliki nilai sangat mendalam sekali, dan konon diceritakan bahwa ayat ini pula lah yang telah menginspirasi pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah. Baiklah, akan kami bacakan terlebih dahulu ayatnya. Kita terjemahkan per kata sehingga kita bisa memahaminya lebih dalam lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takun itu hendaklah ada. Hendaklah ada berasal dari kana yakunu takunu. Hendaklah ada. Wal takum minkum. Wal takun hendaklah ada minkum di antara kalian ummatun, segolongan umat. Jadi wal takum minkum ummatun. Hendaklah ada segolongan umat. Jadi ummatun di situ ditafsirkan sekelompok orang atau segolongan umat. Jadi bukan hanya satu orang, tapi orang yang berkelompok. Kiai Dahlan menafsirkan berkelompok ini adalah berorganisasi. Jadi berkumpul, berserikat. Sehingga kalau satu persatu, satu orang itu lemah. Namun kalau berkumpul, berkelompok, nanti menjadi kuat. Itu penafsiran yang beliau sampaikan dulu. Jadi ayat ini telah menginspirasi beliau untuk mendirikan organisasi yang namanya Muhammadiyah, yang mana organisasi ini menjadi sebuah gerakan. Jadi organisasi yang senantiasa bergerak, bergerak dalam segala macam bidang kehidupan, yang intinya adalah berdakwah. Sebagaimana nanti amanat yang disampaikan pada kelanjutan dari ayat itu. Jadi wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tadi sudah kita terjemahkan per kata sampai ummatun. Jadi hendaklah ada di antara kalian segolongan umat atau sekelompok orang. Yang pertama, yad'una ilal khair. Yad'una, da'a yad'u, menyeru. Menyeru. Jadi memanggil orang lain, menyeru orang lain, memberikan seruan kepada orang lain, menganjurkan kepada orang lain, ilal khair, kepada kebaikan. Jadi ada sekelompok orang atau segolongan umat yang punya kepedulian. Untuk apa? Untuk menyeru kepada orang lain supaya orang lain itu berbuat baik. Jadi kan di suatu masyarakat itu kan dinamis sekali ya. Jadi ada orang yang sukanya memang suka berbuat baik, namun ada orang yang suka berbuat yang durhaka, yang buruk, tidak mau sholat, tidak mau berzakat, tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan. Maka perlu orang atau sekelompok orang yang punya andil, menyeru kepada orang lain untuk berbuat baik. Inilah yang kemudian disebut dakwah, dakwah atau gerakan dakwah. Maka dalam Muhammadiyah adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Spiritnya dari ayat ini, yad'una ilal khair, menyeru kepada al khair atau suatu kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf.
wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari suatu kemungkaran. Ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah yang kemudian menjadi salah satu ciri khas gerakan dakwah Muhammadiyah itu. Ya. Menyeru kepada kebaikan mungkin lebih mudah ya, dilakukan. Jadi kita ngisi pengajian ya, atau kita menganjurkan kepada saudara-saudara kita untuk berbuat baik ya, itu lebih mudah ya, lebih mudah. Kemudian di dalam ayat ini ada dua bahasa ya terkait dengan al-khair dan al-ma'ruf ya. Sebagian ulama mengatakan dua kata ini memiliki makna yang sama. Namun ada juga yang membedakan ya. Sebagian ulama lagi membedakan al-khair itu ditafsirkan ya, terutama sebagian para sahabat menafsirkan al-khair itu adalah ittiba atau mengikuti sunnah. Jadi mengikuti sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW atau mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, itu makna dari al-khair. Sementara al-ma'ruf itu adalah suatu kepantasan, suatu kebaikan ya, suatu kebaikan yang sudah dikenal ya. Jadi suatu kepantasan berbuat di masyarakat ya. Nah, kemudian mungkar adalah suatu kemungkaran, kedurhakaan, kemaksiatan yang dilakukan oleh sekelompok atau segulungan orang. Nah, itu terkait dengan pengertian al-khair, al-ma'ruf dan al-munkar. Terlepas dari sama atau beda ya, ada yang menyamakan, ada yang membedakan terkait dengan al-khair atau al-ma'ruf ya, kita tidak pada itu ya, tetapi kita akan esensi dari ini semua ya, kita lakukan ya, sebagaimana yang dulu dilakukan oleh Kiai Dahlan, mendirikan Muhammadiyah dengan tujuan apa? Yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka dengan spirit ayat ini Muhammadiyah menjadi gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan itulah yang dilakukan oleh Muhammadiyah ya, dengan berbagai macam kegiatan di segenap lini kehidupan ini ya. Maka di Muhammadiyah ada berbagai macam majelis ya, salah satunya adalah majelis tablik ya, dan dakwah khusus ya. Ini adalah suatu majelis yang membidangi masalah dakwah ya, karena ada Muhammadiyah ini adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu dua hal yang kita sampaikan. Kemudian kita lanjutkan ya, terkait dengan tafsir ayat ini ya. Bahwa kita seluruh kaum muslimin di muka bumi ini ya, masing-masing memiliki kewajiban ya untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Jadi dakwah ini seruan kepada kebaikan ini ya, menyeru kepada kebaikan atau amar ma'ruf nahi mungkar ini sebenarnya adalah tanggung jawab kita semua. Namun dengan adanya ayat ini, meskipun ini adalah tanggung jawab kita semua, Kiai Dahlan menafsirkan bahwa ini adalah dakwah secara berorganisasi ya, bukan dakwah sendiri-sendiri ya. Jadi kalau dakwah secara sendiri-sendiri, satu orang misalnya melakukan dakwah ya bagus, itu bagus ya. Namun kekuatannya akan lebih kuat ya, lebih dahsyat ketika kita bergerak bersama-sama ya. Maka di Muhammadiyah ini ya, kita ada gerakan dakwah jamaah ya. Itu bukti bahwa Muhammadiyah ingin membangun sebuah gerakan dakwah yang sifatnya kolektif bersama-sama, dan ini kekuatannya jauh lebih dahsyat daripada satu orang berdakwah sendiri fardiyah ya, kemudian yang lain berdakwah fardiyah. Nah, itu mungkin akan lebih mudah dipatahkan oleh orang yang tidak suka. Namun ketika bergerak secara serempak berjamaah ya, dengan gerakan dakwah jamaah, maka tafsir dari ummatun atau segulungan umat ini bisa dijawantahkan dalam kehidupan kita masa kini, seperti gerakan dakwah Muhammadiyah ini, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan segala lini kehidupan. Kemudian hubungannya dengan Pondok Pesantren Asy-Syifa Muhammadiyah Bantul ya, terkait dengan ayat ini. Nah, jadi berdasarkan spirit ayat ini yang kemudian mengilhami atau menginspirasi Kiai Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah, maka kami Pondok Pesantren Asy-Syifa Muhammadiyah Bantul dengan jargon pondok kader dan dakwah tentu punya rasa tanggung jawab dan semangat spirit untuk melanjutkan ya, spirit dari Kiai Dahlan tersebut ya. Maka di Asy-Syifa ini ya, ada suatu program yang namanya program Mubaligh Hijrah ya. Ada program kegiatan pendampingan TPA dan lain sebagainya. Ini adalah dalam rangka mengilhami, dalam rangka meresapi ya, spirit dari dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini
ya. Kita ingin melanjutkan semangat dari Kiai Dahlan, ya, dalam menafsirkan ayat ini, mengamalkan ayat ini. Maka kami, ya, jargon kami adalah pondok kader dan dakwah. Maka saudaraku sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak dimanapun berada yang mempercayakan putra-putrinya kepada kami, ya, maka kami akan berusaha maksimal, ya, berusaha keras, ya, untuk mengedukasi, ya, putra-putri bapak ibu sekalian menjadi kader-kader dai. Nah, salah satu program kami yang sudah kita lakukan selama beberapa periode, beberapa tahapan, dan alhamdulillah masyarakat menerima dengan baik, ya, kader-kader kami yang kami kirim adalah program Mubalik Hijrah, ya, program Mubalik Hijrah. Jadi pada bulan Ramadan, ya, kami kirimkan beberapa kader, ya, beberapa santri yang sudah kami pandang mampu di bidang ini, secara keilmuan sudah mampu, secara mental sudah mampu. Ya, kita terjunkan melalui majelis tablik pimpinan wilayah Muhammadiyah, ya, untuk disebarkan di daerah-daerah terpencil, nah, di kampung-kampung, di desa-desa. Ya. Anak-anak kami berdakwah, ya, di masjid-masjid, ya, menjadi imam sholat, ya, menjadi pengisi TPA dan lain sebagainya, ya, adalah dalam rangka dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dalam rangka mengemban amanat yang telah, ya, disampaikan oleh Kiai Dahlan pendiri Muhammadiyah, supaya Muhammadiyah ini memiliki kepedulian yang tinggi dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Itulah yang menjadi spirit kami bersama. Sehingga nanti insyaallah mudah-mudahan, ya, pada bulan Ramadan berikutnya ini, kalau situasi sudah memungkinkan, ya, Covid misalnya sudah mereda, ya, maka kami akan lanjutkan. Pun misalnya situasinya masih sama, kami juga tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah dalam berdakwah ini. Kami akan melakukan transformasi, ya. Maka kami pun akan melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, ya, pada kegiatan Ramadan secara online, ya, melalui channel YouTube kami, ya, Pondok Pesantren Asy-Syifa. Insyaallah nanti pada bulan Ramadan nanti bisa kita isi, ya, kader-kader kami, ya, atau putra-putri santri-santri kami yang sudah punya kompetensi, nanti bisa kami ambil videonya, ya, kemudian kami tayangkan, kemudian kami share, ya, kepada sahabat-sahabat di desa-desa dan lain sebagainya, ya, masing-masing punya jaringan, punya link. Nah, kami akan share seluas-luasnya. Sehingga dalam situasi seperti apapun kita tetap bergerak, ya, karena kita Muhammadiyah ini sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan Muhammadiyah ini adalah organisasi yang berkemajuan, maka tidak boleh kemudian apa yang terjadi saat ini menjadi hambatan. Ya, itulah yang menjadi semangat kami bersama. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, ya, atas waktunya, atas perhatiannya, ya. Kami akhiri, nun wal qalam yawma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.